Sementara Jack hanya bisa mengintip mereka dengan bersembunyi di balik alat-alat medis. Keesokan harinya, ketika Jack dan Dave sedang berada di halaman, mereka berdua sedang membicarakan soal rencana Jack untuk kabur dari rumah sakit itu, sambil melaporkan perbuatan mereka ke polisi karena telah menjadikan pasien-pasiennya sebagai tikus percobaan. Secara tiba-tiba, mereka didekati oleh pasien-pasien lain yang sedang dalam pengaruh zat orpium juga. Seseorang membawakannya seekor kucing oranye dan mengatakan ingin memperlihatkan sesuatu kepada Jack. Orang itu lalu mencopot kepala meong yang dipegangnya dan darah pun bercucuran. Kemudian yang lain berkumpul dan menikmati darah kucing tersebut. Orang yang mencopot kepala kucing tadi tiba-tiba menyerang Jack dan hendak menggigit wajahnya. Dalam keadaan panik, Dave lalu menggedor pintu dan meminta pertolongan kepada petugas. Untungnya Charles dan Nancy segera datang menyelamatkan Jack. Keesokan paginya, Jack tak menemukan adiknya. Ia lalu bertanya kepada Nancy. Tapi, Nancy memberikan jawaban lain. Dengan kesal, Jack menendang meja di dekatnya dan kembali menanyakan di mana adiknya. Dr. Henderson mendekatinya dan memberitahu Jack bahwa adiknya sedang berada di lab Dr. Gianetti. Mendengar hal itu, Jack lalu menunjuk lampu ruangan yang menandakan Dr. Gianetti sedang menyetrum adiknya dan melakukan tindakan berbahaya dengan menjadikan pasien-pasiennya sebagai tikus percobaan orpium. Tapi, Dr. Henderson malah berpihak kepada Dr. Gianetti dan berkata kepada Jack bahwa Dr. Gianetti adalah dokter yang terbesar pada generasi mereka, dan adiknya sangat beruntung bisa ditangani oleh Dr. Gianetti. Dari bola mata Dr. Henderson, kita bisa melihat, sepertinya dia juga sudah terinfeksi oleh orpium karena gigitan Loomis. Mereka terus berdebat hingga membuat Dr. Henderson marah dan akan membawa Jack ke lab Dr. Gianetti juga. Untungnya, Nancy berhasil menenangkan Dr. Henderson dan membawa Jack kembali ke kamarnya. Jack lalu dikuncikan di kamarnya. Tak lama kemudian, Dave datang dan Jack mengira itu adalah petugas medis yang akan membawanya ke lab Dr. Gianetti. Di saat yang bersamaan, Vera juga mengantarkan makan siang untuk Loomis. Vera mencoba membangunkan Loomis dengan tongkat besi miliknya. Tapi secara tidak sengaja ia menjatuhkan tongkatnya. Vera kemudian mencoba meraihnya dengan tangannya. Tiba-tiba Loomis menangkapnya dan mematahkan tangan Vera lalu memakannya. Sementara Lily yang terbaring terikat di tempat pembaringan hanya bisa memberontak melihat kebuasan Loomis. Jujur di scene ini membuat saya benar-benar jijik dan mau muntah guys. Tak lama kemudian Dr. Gianetti datang dan dengan santai memindahkan Vera yang kesakitan. Scene beralih ke Jack dan Dave yang sedang menuju ke lab Dr. Gianetti. Setelah mengambil tongkat kejut milik Charles, lalu mereka memasuki area maksimum. Tapi sebelumnya mereka terpantau oleh Dr. Gianetti dari kamera CCTV. Dr. Gianetti segera menghubungi Charles agar mengamankan mereka. Tapi rupanya Charles sedang tertidur pulas karena salah mengkonsumsi obat. Dave mengganti suplemen Charles dengan obat tidur. Dan di saat yang bersamaan, Heather juga sedang berada di atasnya dan siap memakan es lilin Charles. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Charles, Dr. Gianetti dengan gregetnya menyetrumkan tongkat kejut ke sebuah panel sehingga sistem listrik area maksimum korslet. Hal itu mengakibatkan pintu menjadi macet dan pintu kamar pasien terbuka semua. Mayoritas dari mereka sudah terinfeksi orpium. Akhirnya mereka menyerang Jack dan Dave. Untungnya mereka berhasil selamat. Mereka pun sampai di lab Dr. Gianetti, sementara pasien-pasien tadi masih mengejar mereka. Jack melepaskan ikatan Lily, mereka lalu berpelukan dengan perasaan haru. Di sisi lain, Vera yang sedang terbaring kesakitan didatangi oleh Dr. Henderson. Dr. Henderson lalu membuka perban di lengan Vera dan setelah itu ia memakan lengan Vera yang sedang terluka itu dengan nikmatnya. Sementara mereka bertiga sedang berusaha mencari jalan keluar dari rumah sakit itu. Mereka lalu melewati area maksimum tadi dan mereka pun heran mengapa tiba-tiba tempat itu kosong. Sesuatu tak terduga muncul. Ternyata para zombie-zombie itu bersembunyi di plafon untuk menjebak mereka bertiga dan beberapa di antara mereka masuk mengepung. Jack sedang berusaha membobol pintu yang macet tadi, sedangkan Lily dan Dave bertugas menghajar para zombie-zombie itu. Salah satu di antara mereka yang terluka pun menjadi santapan teman-temannya. Hingga ketika Lily asik menghajar zombie-zombie yang lain, di antara mereka ada yang berhasil menarik kaki Lily sampai terpeleset, dan Lily hampir menjadi santapan zombie-zombie itu. Beruntungnya, Dave cepat menyelamatkannya. Mereka kini melewati kamar pasien psikiater. Jack mencoba mengecek keadaan Charles, dan setelah ia membuka pintu kamar Charles, ia memergoki Heather sedang memakan titik Charles, sementara Charles sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dengan kegirangan, Heather mengajak Jack untuk melakukan adegan penggenjotan, dan tanpa bernafsu sedikit pun, Jack segera berlari dari kamar itu. Nampaknya kini semua pasien sudah terinfeksi menjadi zombie.
Ini menggambarkan betapa sangat berbahayanya bahan kimia tersebut, karena bisa menginfeksi melalui gigitan dengan waktu yang sangat cepat. Mereka lalu memutuskan untuk membatasi zombie itu dengan cara mengganjal pintu masuk dengan sebatang besi yang entah akan bertahan berapa lama. Lalu mereka bertemu dengan Nancy yang sedang ketakutan, mengira bahwa mereka bertiga adalah zombie juga. Tapi Jack menjelaskan kalau mereka masih normal. Jack lalu mengajak Nancy ikut bersama mereka. Mereka kebingungan untuk mencari jalan keluar dari rumah sakit itu yang memang dirancang seperti rumah tahanan dan sulit untuk mencari jalan keluar. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke dapur mengambil pisau sebagai senjata untuk melawan zombie. Dan tak lama kemudian, zombie-zombie itu datang menyerang mereka. Setelah berhasil lolos, mereka lalu mencari Vera, asisten Dr. Genetti, karena hanya Vera yang mengetahui jalan keluar. Belum sempat sampai di kamar Vera, mereka tiba-tiba bertemu dengan Dr. Henderson yang sedang berada di ruangannya dengan kondisi mulut dan bajunya yang berlumuran darah. Ia sangat marah melihat Nancy membantu mereka bertiga untuk kabur. Dr. Henderson lalu mendekati mereka dan menceramahi Nancy yang katanya tidak profesional. Pada scene ini, saya sangat terngakak. Kok bisa-bisanya ya dia masih sempat ceramah, sementara mulut dan bajunya bersimbah darah? Nancy lalu menikam perut Dr. Henderson dengan pisau di tangannya. Lalu mereka menuju ke ruangan Dr. Gianetti untuk mengambil pistol. Jack membuka laci meja Dr. Gianetti. Ia menemukan sebuah pistol dan surat yang ia tulis sewaktu sebelum masuk ke rumah sakit itu. Ia sangat kesal dengan kebohongan Dr. Gianetti yang mengganti suratnya dengan lembaran kosong, karena Dr. Gianetti tak mau membiarkan Jack keluar dari tempat itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke ruangan Vera. Di sana Vera sedang terbaring tak berdaya. Vera kemudian memberitahu mereka kalau jalan keluar ada pada sebuah pintu rahasia di laboratorium Dr. Gianetti. Vera juga meminta agar mereka membunuh Dr. Gianetti untuknya. Saat mereka akan pergi, Vera ingin ia disuntik mati agar tak menjadi zombie juga, dan Nancy pun memenuhi permintaannya. Lalu mereka pergi melewati lorong kamar yang gelap. Saat mereka merasa terjebak, Nancy membuka sebuah kamar dan ia menemukan seorang petugas yang sudah menjadi zombie juga, sedang menyantap mangsanya. Zombie itu lalu berbalik dan menyerang leher Nancy, dan Nancy pun mati. Lalu si zombie ingin menyerang Jack juga. Untungnya Jack cepat menembaknya. Mereka pun akhirnya menemukan jalan menuju lab Dr. Gianetti, yang mana itu adalah cerobong boiler. Setelah sampai di lab Dr. Gianetti, Jack dan Lily berusaha menyingkirkan barang-barang untuk membuka pintu rahasia yang dimaksud. Dengan perasaan senang, Dave berkata bahwa ia seperti tak percaya akan benar-benar meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba Dr. Gianetti muncul dan menjambak rambut Dave dari belakang. Ia mengatakan agar Dave jangan bergerak dan akan memberikan prosedur yang sangat halus kepadanya. Kemudian Dr. Gianetti memasukkan jarum suntik yang kira-kira panjangnya seperti jari telunjuk itu tepat di pinggiran mata kanan Dave dan menyuntikkan orpium itu ke otak Dave. Kebayang gak tuh guys rasanya kayak mana? Kemudian Dr. Gianetti menyasar Jack. Jack berusaha melawan tapi karena Dr. Gianetti lebih kuat, Jack pun kewalahan dibuatnya. Saat Dr. Gianetti akan menyuntik mata Jack, Jack berhasil merebut suntik itu dan menyuntikkan balik ke tubuh Dr. Gianetti. Lily juga membantu Jack dengan menyetrum Dr. Gianetti dengan tongkat kejut yang entah dari mana ia dapatkan. Setelah itu, mereka mengikat Dr. Gianetti di kerangkeng Loomis dan meninggalkannya. Loomis lalu meraba-raba wajah Dr. Gianetti. Dr. Gianetti merayu Loomis agar tak menyakitinya. Tapi sepertinya Loomis tak peduli. Ia memegang dahi dan dagu Dr. Gianetti seperti akan mematahkan lehernya. Singkat cerita, Jack dan Lily berhasil lolos dari tempat itu. Namun saat Jack melewati sebuah tangga, ia meraba-raba saku celananya dan mengambil botol orpiumnya. Mungkin ia cuma memastikan bahwa benda itu tak jatuh dan masih utuh. Ketika ia akan menaruh kembali ke sakunya, benda itu terlepas dari tangannya dan akhirnya jatuh ke lantai lalu hancur berkeping-keping. Duh, lagian kenapa sih harus di tempat itu? Kenapa nggak sekalian keluar dulu dari tempat itu, cari tempat yang aman dan nyaman baru dicek? Ya, namanya juga film, nggak seru kalau nggak ada adegan yang membuat kita greget. Asli, gue greget banget pengen nampol si Jack ini. Serius deh. Lanjut. Kini mereka sedang berada di jalan raya dengan kondisi baju yang berlumuran darah. Dan akhirnya mereka bertemu lagi dengan dua orang polisi yang meringkus Jack tempo hari. Jack dan Lily pun masuk ke dalam mobil tersebut. Lega juga melihat mereka berhasil lolos. Jack berkata kepada Lily, akhirnya kita akan benar-benar pulang. Tapi, ternyata polisi itu mengantarkan kembali mereka berdua ke gerbang rumah sakit jiwa itu lagi. Lily kemudian berteriak dari dalam mobil dan mengatakan, "Jangan buka pintunya!"
Secara bersamaan, Dr. Janiti membuka pintu dan mengatakan, "Ada yang bisa saya bantu?" Loh, gila nih, ternyata dia masih hidup. Zombie ternyata tahu juga ya siapa tuannya. Zombie-zombie pun keluar berhamburan dan memangsa kedua polisi itu. Jack sepertinya akan benar-benar gila menghadapi kenyataan ini. Dr. Janiti berusaha menghalau zombie-zombinya, tapi ia tak mampu. Zombie-zombie itu lalu berlari menuju ke arah kota dan sepertinya akan membuat masalah yang lebih besar. Dan film pun sekian. Jujur, ketika menonton film ini pada bagian awalnya saya merasa sangat bosan. Tapi begitu melalui 30 menit awal, film ini mulai menunjukkan keseruannya dengan adegan-adegan yang cukup menarik. Meskipun dari segi plot yang menurut saya terkesan dipaksakan terjadi secara kebetulan, tapi melihat adegan yang disajikan, film ini sudah bisa dikatakan sebagai film yang lumayan bagus. Dan sebagai pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari film ini, yaitu jangan pernah membahayakan keselamatan orang lain demi memuaskan hasrat pribadi kita. Sebab terkadang seseorang menggunakan alibi demi kebaikan bersama untuk memuluskan kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, tetap waspada dan hati-hati di jalan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share, subscribe, like, dan share agar channel kami terus berkembang dan terus bisa membuat video-video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.